Bolehkah saya tanya, kau habis berapa kemarin bercaleg? Menghilang dari media sosial itu karena waktunya semua bertepatan. Iya. Semua urusan misal kemarin yang kompetisi, urusan soal finansial, urusan hubungan dengan keluarga, dengan pertemanan, band. Bagaimana kau menyikapi kekalahan? Politik kan dinamis. Iya betul. Kita Saya kira politik tadi politik kan dinasti. Dan memang politik dinasti, ada anaknya, ada keponakannya dan lain-lain ya. Jangan-jangan kau undang saya ini mau minta pokir ini. Rencana itu. Biasanya kan kayak kalau hal yang kompetisi kemarin kan mana janjimu? Iya. Ya, bisa ditagih janji apa teh menang. Iya. CMGN bagaimana menurut kau? Baik. Ya, oke. Mungkin itu Tuhan tidak bisa pisahkan. CMGN semangat guys nak. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Oki atau nama aslinya Reski atau Rizky? Rizky Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Ada marganya. Pakamundi. Oke. Siap. Hari ini kita kedatangan Muhammad Rizky Pakamundi. Yang orang kenal dengan sebelumnya itu yang saya tahu dulu Oki Kacili. Yoi. Jadi ini nak band. Yoi. Nak band dulu atau sampai sekarang ini? Kayaknya sih masih. Oh, kayaknya masih sampai sekarang kayaknya ya. Masih sih. Oke. Ki, bagaimana kabar Ki? Baik, Bar. Kabarmu gimana? Kalau saya alhamdulillah sehat. Iya, saya sekarang makin bercahaya. Tapi tidak tambah besar toh? Kayaknya sih normal aja lah. Tidak ada perubahan ya. Cuman perubahannya adalah ada apanya? Lebih bercahaya. Karena botak. Makanya lari kemari cahaya. Belum jilid lebar sedikit. Tapi botak enak loh. Iya, jadi kepala segar. Iya, segar kepala. Sisir itu tidak berfungsi. Iya. Gitu. Enak, tidak terlalu rempong. Jadi habis mandi tinggal sudah selesai. Coba sampo lah juga. Iya, saya ini ada penyakit kulit itu kepalaku ya. Iya. Jadi harus pakai sampo Selsun itu. Tak kupas apa. Makanya saya itu yang salah satunya juga penyebabnya. Kamu kasih hilang semua dulu, baru mungkin tumbuh lagi. Yoi. Oke Ki. Ya. Nah, kita undang Oki ke sini sekedar mau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Karena selama ini setelah kemarin kontestasi politik yang diikuti Oki, setelah itu Oki ini saya lihat hilang di dunia maya. Di Instagram, di mana itu pokoknya hilang. Iya. Tidak ada apa-apa. Berjalan 1 bulan kemudiannya saya lihat lagi tiba-tiba di Cosmogoni tinggal berdua. CMGN tinggal Yoga sama Aco. Nah, makanya sempat kemarin kita podcast juga. Nah, cuman alasannya Yoga katanya Oki mau istirahat karena lagi ada beberapa pekerjaan. Nah, itu kita mau konfirmasi sama Oki nih. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Apa yang bikin hilang dari dunia maya? Kemudian dari dunianya kita orang ini dan. Sebenarnya sih kalau dunia maya itu saya sudah lama sih, dari dulu itu ini yang 2024 itu kayaknya yang ke-3 atau 4 kali. Saya dulu berprinsip kayak kalau saya rasa bermedia sosial itu racun untuk saya, tidak salah media sosialnya, tidak salah followingku, followersku. Saya lebih berpikir kayaknya ini racun untuk saya. Saya itu pernah setahun tidak pakai, baru pakai lagi. Terus jalan-jalan lagi 1-2 tahun tidak pakai lagi 1 tahun. Jadi sudah hal yang biasa untuk saya, dan mungkin untuk teman-teman yang sudah paham bahwa memang saya sering begitu. Tidak ada bermasalah dengan siapapun yang di dunia maya, cuma lebih menyelamatkan diri bahwa kalau ini saya teruskan kayaknya ini racun untuk saya. Apa bisa enggak dikasih contoh saya, maksudnya racun ini apa ini? Contohnya kayak misal lebih fokus melihat snap orang, akhirnya kesibukan yang lain jadi tidak fokus. Karena di handphone itu kayak begini kan. Pas scrolling tidak ada selesainya dia. Tidak ada selesai. Apalagi kayak misal following atau followers sampai 1000-2000. Iya. Baru menurutku
kebanyakan mayoritas orang pun hanya cukup tahu. Iya, Tidak betul. ingin bahkan cuman lihat-lihat skip Iya, gitu. betul. Nah, menurut saya racun untuk saya karena, Heeh. jadi fokus saya itu jadi Iya, jadi tidak kita tunda pekerjaan lah begitu ya. itu. Saya kira Instagram rusak, tidak maksudnya, di pencarianmu itu kulit-kulit semua, tidak begitu? Sama sekali tidak. Karena ada temanku dia bilang Instagramnya rusak, dia bawa ke servis. Itu saya pernah dengar juga hal-hal yang begitu toh. Dia bilang, rusak Instagramku ini karena muncul kulit semua di explore-nya." Ya saya juga saya Heeh, heran juga ada ya beberapa saya dapat orang mhm, begitu. Cuman kalau kalau saya sih lebih kayak menyelamatkan diri sendiri. Beberapa kawan-kawan sih ada hal yang serupa, mhm. bahkan sampai tidak tidak mau lagi menggunakan atau tidak lagi mau memposting sesuatu. Iya. Nah, yang anehnya Mhm. ini, eee, ada orang tidak mau pakai Instagram tapi buat akun fake. Iya, supaya bisa ditahu Heeh, dia bisa lihat orang tanpa ditahu dia aktif, iya, gitu ya? jadi poinnya sebenarnya tidak mau main Instagram atau Mhm, tidak mau tahu aktif. aktif di Ah, Instagram, oke. nah kalau yang kemarin itu, saya di posisi menurutku mungkin ya 2024 itu di momen bulan itu, Heeh, saya itu forgotten lah, iya, kayak kayak merasa jatuh sekali, mhm, dan, berpikir yang bahwa orang sekitar itu, saya tidak dapat aura aura untuk saya lebih bangkit lagi. iya, Nah, sebenarnya yang bermasalah itu diriku sendiri, mhm, kembali lagi, cuman momennya semua semua di momen itu semua iya datang, iya, semua bersamaan dia, iya, bersamaan semua, jadi saya kayak kayak pikir itu kayak, kayaknya saya harus stop bermedsos, iya, gitu. heeh, Stop bermedsos dan, mencoba untuk keluar dari, zona yang menurutku saya harus ketemu orang baru semua, orang iya. fresh semua. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan netizen juga akhirnya berpikir, "Oh, oke ini hilang ini mungkin ini stres sudah dia galau gara-gara Mmm, kemarin kompetisi, apa semua." ah, Artinya tidak bisa juga kita filter ya ya bahasa-bahasanya ya orang ya, yang berpikir ya seperti itu, ya sampai orang pikir, "Oh itu, oke stres kemarin ya, gara-gara kalah dia Caleg, ah, berarti sudah harus main band band." Jadi dia ah mulai ah apa ah. begitu ya, heeh. Ya sebenarnya sih, opini orang, asumsi Mmm, orang pun itu tidak salah. iya, Cuman, ini first time, mhm, saya diundang di podcast Kanan Kiri mhm, Production. Saya tidak pernah juga menginformasikan misal di medsos, mmm, kenapa saya menghilang dan iya lain. iya, Pertanyaan-pertanyaan kayak begini paling sering ya ketika misal lagi nongkrong. nongkrong, teman tanya. Sebenarnya sih Ada juga berarti pertanyaan kayak begini? Oke, ada. heeh, Sebenarnya tidak ada indikasi ke sana. mmm, Eee, saya itu dari awal sudah sadari, bahwa mengikuti kompetisi itu ada positif, ada negatifnya. Ketika iya, nanti negatifnya ya gini, positifnya gini. Cuman, yang saya maksud tadi itu, menghilang dari, media sosial itu karena waktunya semua bertepatan. iya, Semua, urusan misal kemarin kompetisi, mhm, urusan soal, finansial, urusan iya, hubungan dengan keluarga, dengan pertemanan, mhm, band, mhm, karir, percintaan, mhm, semua itu dalam satu bulan bersamaan bersamaan semua? semua. Heeh, Jadi saya berpikir kayak, kayaknya kalau saya terlalu, main medsos, takutnya ada indikasi lebih sering curhat di medsos ketimbang iya, sama betul sama manusia, sama sama Allah, sama Allah, oke, gitu. Jadi saya lebih lebih kayak berpikir, daripada saya main medsos, mmm, curhat sana sini, mending mendekatkan diri dengan Tuhan, oke. gitu. Bagaimana dengan sangkaan orang, alasan saja itu? Itu kembali lagi, Iya, haknya orang, betul yang gitu. kita Haknya bicarakan orang outframe tadi toh, haknya orang orang. berhak menentukan kita. Oh, itu haknya Tidak mereka. tidak ada batasan dan kita ya cukup kalau kita mau marah juga tidak mampu tangannya kita menutup mulutnya orang semua. Ya, Hah? Kan ya kayak ya begitu. setidaknya sih waktu waktu misal orang berpikir kompetisi itu kan orang tidak tahu bagaimana perjuangan saya dari awal dan Mhm sampai mhm. selesai. Yang saya syukuri cuma satu, Mmm, saya tidak meninggalkan, jejak yang menurutku jadi citra yang buruk, iya. gitu. Misal, "Oh dia ini gini," sama sekali tidak, dan saya tidak melibatkan siapapun. Mhm mhm. Kita tetap bergaul, kita tetap Iya, berteman, mhm. selagi saya tidak pernah biasanya kan kayak kalau hal yang kompetisi kemarin kan, "Mana janjimu?" Iya. Aku tetep Ya ada bisa janji. ditagih janji apa teh menang. Iya itu kan, Iyalah, gitu kan. heeh. Kalau saya sih,
Tidak pernah marah. Kan kalaupun ada yang bertanya, misal, kau sendiri bertanya melewati dari podcast ini, wajar. Karena asumsi orang Ya, ke beda-beda ya. sana, gitu. Ki, sebelum jauh, saya mau bahas dulu tentang politik kemarin. Iya. Nah, bagaimana kau menyikapi kekalahan nih? Saya menyikapi itu, eee, misal gini lah, siapa sih orang tidak ikut kompetisi ketika kalah, misal sedih, Iya. kayak kok bisa, kecewa Mhm. dan lain. Cuman saya sudah terlatih dalam hal Iya. saya sudah tahu dari awal gitu kan. Ya karena rasa syukurku lebih tinggi. Nah, rasa syukur itu yang kayak tadi gitu, saya tidak meninggalkan sesuatu yang menurutku citra yang buruk. Dan alhamdulillah juga yang kemarin tidak dibawa-bawa amat lah Iya gitulah iya iya. gitu, dan saya ndak tahu 5 tahun ke depan takdir Allah itu seperti apa gitu. Berarti ada rencana ini 5 tahun depan lagi ya? Eb eee, itu yang saya belum tahu Belum gitu. tahu ya? Kalau maksud saya tadi 5 tahun ini kan sekarang orang yang sudah terpilih kan sudah berjalan. Oke. Kita kan nggak tahu, Mhm. tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, Mhm. apakah saya di tahun yang keberapa, Iya iya kita iya nggak iya. tahu Betul betul. gitu kan. Berarti kemarin kau suara keberapa dari partai? Saya ketiga kayaknya Ketiga kemarin, dari partai ya? mmm, Oke. ketiga. Nah, terus Ki, apa-apa saja kemarin yang coba cerita sedikit, apa-apa yang sudah kau perjuangkan waktu kau maju itu apa-apa semua, Ki? Eee, Waktu itu saya, mungkin karena, kerja dengan, Pak Hidayat, jadi Lihat banyak Pak Kemudi ya? beberapa, melewati dari beliau membantu beberapa relasi-relasi yang Mmm, ada di dapilku gitu kan. oke. Eee, Kalau untuk apa yang sudah dibantu sebenarnya sih banyak ya, cuman bantu ini hitungan orang dari segi finansial kah, atau Mhm, segi, relasi yang iya. orang bilang pakai ada orang dalam dan lain-lain. Saya tidak bisa ukur itu, Mmm. karena orang yang menilai. Cuman kalau untuk saya perbuat ada, cuma saya tidak mau klaim Iya iya, betul. apa yang saya buat, gitu. Maksudnya, giat-giat yang kau lakukan waktu kau maju itu kan kayak begini, Mmm, setahu saya orang stres ketika dia kalah caleg itu, dia sudah mengeluarkan energi yang banyak mmm, dan uang yang banyak. iya. Bolehkah saya tanya, kau habis berapa kemarin bacaleg? Kalau secara pribadi ya, Mmm, secara pribadi personal mhm. pribadiku kayaknya sih mungkin, mmm, Oh, itu cukup memang untuk nge jadi menang itu? memang Itu memang cukup? memang. Mhm, Makanya saya tidak mau, menjadi mmm. orang yang alhamdulillahnya ya, Iya saya iya iya iya. mensyukuri. Artinya kau tidak perlu stres kan itu Sebenarnya kalau stres ente? sebenarnya kan, sebenarnya. Nah, cuma maksudku kalau pertanyaannya orang ke personal, personal Iya ya. iya iya Di iya. luar dari itu banyak, Iya, tapi bukan uangku, Oh, berarti ada investor gitu. juga? Nggak juga sih, kayak lebih apa Bang, ya, kayak lebih makanya saya bilang persepsi orang ini yang dilakuin apa, dari segi finansial, Mmm, barang, relasi, atau apa. iya, Kalau mayoritas ya, orang mmm. berpikir politik kan duit, Ya, tidak harus bayar suara ini. pasti uang kan? Iya, tidak harus bayar suara. Iya, Artinya kita hilangkan perspektif itu. iya, cost-nya pasti uang Heeh, kan? harus Nah, uang. Cetak baliho, pergi nongkrongnya, pergi iya, apanya. iya, amit-amitnya ini Mmm, amit-amitnya, mmm, amit-amitnya taruhlah kejadian kemarin itu di luar, kayak maksudnya tidak seperti yang sekarang, saya bisa mengeluarkan uang sampai ratusan juta, terus mhm. misal kalah nih, Iya iya iya. ya pastilah orang sudah tahu indikasinya Mhm, kecewanya iya. sebesar apa. Oke, tadi itu personalmu sana Iya, nom secara pribadi pribadi. pribadi. Kalau real cost semua yang kau keluarkan itu kira-kira berapa? Maksudnya di luar dari yang pribadimu, real cost pengeluaran saat mencalonkan itu kira-kira berapa itu ya? Ada sih, Wih, besar ya. mungkin ya, cuman Mmm, saya tidak hitung iya hitung iya. gitu karena, eee, saya berterima kasih sekali Mmm, karena, selama di dunia itu, mmm, saya banyak ilmu dari Pak iya Hidayat, iya iya. banyak, hal-hal yang menurutku, beliau itu support system sekali untuk Betul, saya gitu. mmm. Urusan saya dan beliau, kebaikannya beliau itu ya cukup saya dan beliau yang tahu, dan Tuhan kok. Nah, Saya nggak perlu cerita ke orang oke. gitu. Kalau kita berlanjut yang akhirnya setelah pemilihan,
kau tidak menang. Terus kita bilang kalah. Kau tidak memenangkan ini kompetisi. Tiba-tiba kau sudah dan Pak Hidayat. Kau tadi bilang kau berterima kasih kali dan Pak Hidayat, ada entah bantuan moral dan moral. Setelah kompetisi berjalan, selesai, kau sudah tidak dan Pak Hidayat. Apa something? Sebenarnya sih tidak ada masalah secara personal, sama sekali tidak. Saya lebih berpikir kayaknya saya sudah selesai di bidang ini, gitu. Karena pas bertepatan semua dengan pemilihan waktu itu. Berarti ketika saya sudah tahu misal, saya ternyata di ranking 3, sudah berarti mungkin saya stop dulu di bidang ini. Berarti kalau saya stop, berarti saya sudah tidak berurusan lagi hal-hal yang berbaur dengan itu. Kayak puas nih, maksudnya sekedar sudah stop. Tidak terjawab saya rasa Ki. Iya, karena kalau secara hubungan personal sama sekali tidak ada. Aman sekali. Lebih kayak padahal ini saya potong ya. Padahal suara ketiga di partai itu sebenarnya bisa jadi bahan pertimbangan. Apalagi nominal suaranya mungkin berapa? Saya tahu kemarin berapa, cuman infonya kemarin sih 3 sih. 300-an ya? Bukan, maksudnya urutan 3. Oh, info 3. Suaramu kok dapat? Suara. Cek. Oke. Berarti harusnya kalau kau masih berpikir politik ini adalah jalan, harusnya jadikan pelajaran yang kemarin tapi berbuat lagi 5 tahun ini kan. Kebetulan Pak Hidayat duduk lagi kan. Harusnya ini jadi acuanmu lagi untuk maju, untuk bekerja di 5 tahun ke depan nanti, begitu ya. Beberapa orang sih bilangnya begitu juga. Cuman kan kita harus belajar dari yang sebelumnya. Gitu. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Mungkin planning, mungkin strategi, mungkin finansial juga dan lain-lain. Kalau saya pribadi sih dari pertanyaanmu tadi itu sama sekali tidak ada masalah personal. Pilihanku sih lebih memilih untuk kayaknya saya stop dan biarkan orang-orang yang baru yang belajar lagi gitu. Karena sudah cukup lah 4 tahun saya dia mulia juga sudah cukup. Gitu. Berarti sekarang usaha begitu? Usaha enggak ada, lebih dunia pekerjaan. Tetap kerja di tempat lain ya? Pekerjaan. Ya butuh duit bro. Usaha juga dapat uang kan? Sebenarnya sih, cuman karena mungkin saya itu terlahir menjadi pegawai, karyawan kantoran, tidak belum lihat hilal. Saya ini pengusaha atau tidak? Iya, belum ada berpikir untuk semua orang bisa buka usaha. Semua orang ada peluang. Tapi kan tidak semua orang mampu. Betul. Tidak semua orang punya effort yang sama. Kesempatan itu semua ada. Cuman dari kau lagi nih. Iya, dari kau lagi kan. Gitu. Ada orang buka usaha ternyata tidak, orang Kylie bilang tenasi sih. Iya kan, gitu ya. Siap, berarti untuk masalah politik berarti memang sudah menerima kemarin apa hasilnya. Kemudian akhirnya setelah mendapatkan kekalahan itu atau tidak menang tadi, berhenti dari Pak Hidayat, memang cuman mau kayaknya refresh sebenarnya ke refresh lagi ya. Makanya saya bilang tadi yang momennya pas semua. Saya sama sekali momen itu tidak ada lagi berurusan dengan orang lama. Sama sekali. Akhirnya buat circle baru akhirnya. Iya, sama sekali. Ya mungkin masih ketemu orang lama. Kayaknya hanya 5 orang. Dan ini 5 orang ini menurutku kalau istilah anak sekarang ya bestiku. Gitu ya. Begitu. Nah, semua yang mungkin temanku yang mungkin 1000 orang, 2000 orang, sama sekali saya sudah tidak ini gitu, tidak ada lagi tahu kabar. Berarti bisa dibilang di CMGN juga begitu. CMGN juga gitu. Jadi bingung saya ketika itu akhirnya jadi pertanyaan. Tadi kan dimulai pertama tadi kau bilang kalau anak band masih. Anak yang mana? Kan saya bilang tadi pertama ini Oki ini anak band. Ya kan kau bertanya kan apakah saya ini masih anak band? Masih. Tapi kan bukan berarti harus di CMGN. Kalau pertanyaanmu tadi misal kau masih di CMGN enggak? Gitu kan? tidak. Kalau masih anak band masih. Kapan mau main band main? Karena setelah saya itu memutuskan untuk tidak lagi dengan Cosmogoni, saya masih main. Sempat main? Masih main tapi dalam studio. Main sendiri. Lain. Saya masih dengar lagu, saya masih
latihan dengan beberapa teman. Cuman kalau untuk performnya memang tidak. Belum ya? Memang tidak. Belum. Waktu itu 2024 Iya. tidak. Oh, 2024 tidak. Kan alasannya 2025 belum. Toh? 2005 mungkin akan mulai lagi. Iya. Oke, berarti CMGN bagaimana menurut kau? Apanya dulu nih? Segi CMGN-nya dulu. Kau silakan jelaskan perspektif apa menurut kau CMGN itu apa? CMGN itu kalau sejarahnya itu dibentuk karena saya dengan Yoga itu punya kesukaan yang sama. Dia suka Blink 182, saya juga suka Blink 182. Dia fans beratnya Tom DeLonge, saya juga fans beratnya Travis Barker. Kena gitu. Kita buat lah. CMGN itu satu-satunya tempat yang buat saya sampai hari ini bisa jadi kayak begini. Betul. Bisa punya banyak teman, orang kenal. Kayak aku bilang tadi, setahu saya kalau dulu ini Oki Kacili, makin sih orang kenal Oki Cosmogoni, makin orang Oki ini gitu kan. CMGN itu yang berjasa sekali lah untuk bukan dari personal ya player atau tim, tapi CMGN Cosmogoni lah. Sudah sekali CMGN. Cosmogoni iya. CMGN susah banget. Yoga susah. Cosmogoni ulang Jo. Oke, berarti kau tidak ada rasa berat untuk tinggal ini. Akhirnya sudah Jo, kamu Jo jalan dulu. Saya rehat. Apakah orang bilang sekarang hiatus Bu. Yang bikin saya kembali lagi berhubungan dengan Cosmogoni itu gara-gara postingannya Kanan Kiri Production yang kemarin dorang Yoga di podcast. Oke. Kan ada itu yang 1-2 menitnya lah gitu. Pertanyaannya kan Cosmogoni kenapa tidak cari drama gitu kan, cari penggantinya Oki. Terus kalaupun Oki nanti kembali lagi kalian gimana? Iya betul. Karena itu. Karena video itu. Karena video itu. Kau yang berhubungan atau kau yang hubungi? Jadi kayak mantap ini. Waktu rilis itu video, ada yang kasih tahu, Ki, kau nonton ini podcast ini. Saya bilang enggak gitu. Di situ kok dibahas. Udahlah gitu. Artinya kita tonton cerita jelek, tidak cerita jelek di situ. Iya, tidak. Kita bahas kau. Saya lebih kayak sudahlah gitu. Saya juga tidak mau cari tahu juga gitu kan. Nah, saya kayaknya bulan Desember kemarin itu nostalgia mau cari foto. Saya ketik lah di Google kan. Jadi Oki Cosmogoni. Keluar tuh di gambar-gambar ada video itu kan. Ada. Buka, tak. Dengan backsoundnya yang lagu Tenggelam terus. Wih, begini sekali kan jawabannya kawanku ini gitu kan. Terharu dengar itu. Langsung hari itu kau hubungi Yoga. 2 orang boleh enggak saya tahu apa yang kau bilang? Saya bilang sahabatku, bagaimana kabar le? Rindu saya dengan kau gitu. Aduh, langsung mengalir. Tiada bukan pembahasan tentang yang di pertanyaanku itu kan. Karena di situ pertanyaanku saya tanya, Ki, Yoga, Cosmogoni jalan ini di tengah kau sudah create apa semua, tiba-tiba Oki bilang, Yoga boleh saya main ulang? Kan kurang lebih seperti itu pertanyaanku. Bagaimana kau menyikapi itu Yoga? Saya tanya begitu dia. Salah ingat saya dia jawab Cosmogoni Oki. Begitu ya. Jadi ketika itu apa alasan untuk saya terima Oki lagi? Gitu. Yang terjadi di pertemuannya kami itu kita ketemu bertiga. Kita ketemu bertiga. Saya sih yang mencoba untuk mengembalikan semangat ulang diri sendiri gitu kan. Saya rasa sekarang dengan umur sekarang dengan kita juga pertemanannya sampai 10 tahun lebih. Saya rasa kayaknya harus lebih terbuka. Lebih terbuka. Bukan indikasi gengsi, bukan indikasi emosi-emosian. Terbuka aja dengan apa yang kau rasa gitu. Ya saya mengalir, saya jelaskan dan lain-lain. Ya ternyata apa yang mereka rasa juga sama. Lebih kayak ternyata kita ini memang menurutku chemistry-nya kita tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa gitu. Kalian tidak bisa cari drummer. Iya, alasan orang bilang
kayaknya kita belum ada. Iya, saya tidak bisa punya band yang punya chemistry kayak kalian. Iya. Memang berarti jalan-jalan. Berarti comeback ini, kembali ulang. Iya gitu, kita comeback. Oh serius? Kita comeback ulang. Wih, ini info pertama berarti nih. Yoi. Akhirnya Oki balik ke CMGN ulang lagi, Iya, Cosmogoni ulang lagi. Iya, Ketika ada perform nanti, Oki yang main sudah. Iya. Asli. Ini kayaknya belum orang tahu ini. Yoi. Belum ada media-media lain yang tahu Belum ada, masih ini. Ini. Headline news ini. Oh akhirnya berarti salah satu penyebabnya Oki bisa kembali podcast di Kanan Kiri Production. Yoi, salah satunya itu. Tidak semuanya, cuman salah satu cikal penyebabnya akhirnya baku chat. Kalau mau di poin-poin kan nomor 1. Wadadah. Kalau saya dia itu. Iya betul lah. Gitu. Iya memang yoga di situ dia kalau saya lihat gimmicknya itu seperti kayak dia cerita saya dan Oki bangun ini, saya dan ini yang sampai saya bilang, kau ada baku masalah dengan Oki nih? Atau kenapa? Kenapa tiba-tiba ini semua langsung hilang begitu ya? Maksudnya orang kan kayak tadi kan pertanyaan soal politik ini. Orang kan berpikir mungkin asumsi orang. Kayaknya mungkin Oki gagal di politik. Terus sekarang dia sudah tidak dengan beliau. Terus dia keluar dari Cosmogoni. Itu dia nih. Kayaknya gila Oki ini. Kayaknya Oki ini bermasalah dengan ini. Sama sekali tidak. Bermasalah secara personal. Memang sebenarnya poin intinya refresh saja sebenarnya ini barang. Iya. Sama sekali tidak ada masalah personal misal dengan yoganya, Aconya, dengan Pak Hidayatnya, dengan si siapa. Sama sekali tidak ada. Saya lebih memilih kayaknya saya harus keluar dari itu untuk sendiri. Ketemu dengan orang-orang baru untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Itu namanya forgotten. Gitu. Mantap Pak. Kok pernah di fase itu gitu? Kalau saya sekarang lagi saya jalanin. Nah itu. Saya sekarang lagi menjalani betul-betul tidak terlalu mau berketemu dengan orang banyak. Kau tahu yang saya pelajari di 2024? Ternyata pola hidup itu kita cukup butuh 3 saja, Bar. Apa itu? Obat ini? Pertama kita memahami, gitu. Memahami. Terus kita mencoba untuk mengerti dan menerima, gitu ya. Nah kuncinya itu sebenarnya lebih kayak berdamai dengan diri sendiri, husnuzon dengan orang, betul. Tidak berharap dengan manusia. Iya betul, bagus. Terus kadang kita itu terlalu memaksakan diri bahwa kita bisa. Iya. Kan biasa orang mungkin saja pribadi kayak berekspektasi bahwa kayaknya bisa nih. Ternyata tidak sesuai keinginannya kita, kecewa lagi akhirnya. Apa yang salah? Kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Iya. Terlalu banyak berharap intinya dan manusia. Padahal kita dikasih kesempatan untuk sholat, berdoa, betul. Gitu kan, meminta. Nah, kalaupun apa yang kita minta tidak sesuai juga, kok tidak dikasih gitu kan. Ya husnuzon lah. Mungkin itu tidak baik untuk saya. Gitu. Nah, makanya saya berpikir untuk tidak mau menjadi orang di 2025 ini lebih kayak suzon dengan orang. Iya betul. Berharap dengan orang, mengalir saja. Iya, jalan saja. Boleh kita planning tapi jangan lupa libatkan Tuhan. Intinya jangan terlalu berharap dengan sesuatu yang kita berbuat. Sebenarnya akhirnya apa? Kau pasti pernah alami kan kayak berharap dengan orang, ternyata dia begitu. Kecewa. Akhirnya kecewa ya. Akhirnya hubungan? Iya, bagus ya lagi. Dosa enggak? Dosa juga kan. Bahkan di kita juga yang gara-gara prasangka buruk juga kan. Silaturahmi jadi tidak putus. Padahal di kita di Islam diajar 3 hari tidak saling tegur gitu. Betul. Nah, apakah saya hari ini saya tidak suka orang? Ada. Iya, tetap. Apakah juga ada orang tidak suka saya? Ada. Cuma lebih kayak kalau ada orang yang tidak suka sama saya, ya saya harus mencoba bagaimana orang ini tidak menilai saya dari sisi yang dia ataupun saya tidak suka orang itu gitu. Ya saya jangan perlihatkan kalau saya tidak suka. Iya, atau minimal tidak usah dengan dia lagi apa-apa gitu ya. Maafkan saja, menerima, mengerti gitu kan. Yang saya pelajari di 2024. Dan hari ini saya mengembalikan semua orang-orang dulu gitu. Terlepas dari orang mengasumsikan seperti pertanyaanmu tadi. No problem lah. Haknya orang kok. Betul. Yang penting kita tidak jahat dengan orang. Iya. Berarti memang ini sekarang
ada ndak sudah job yang akan datang ini untuk Cosmogoni? Kita mau buat inilah showcase first time kita gitu kan. Saya nggak tahu pastinya kapan. Iya, ada rencana 2025 buat jadi showcase. sebelum kita mungkin main ya kalau ya tolong IO event undang kami gitu. Sebelum kita main di event yang gitu ya kita buat showcase sendiri gitu, bahwa band kita tidak berharap dengan event orang untuk undang kita. Kita bisa buat sendiri. Bisa buat event sendiri. Iya kan? Ya memang harusnya kalau saya setuju semua band harus buat event sendiri dulu. Iya. Walaupun patah juga kan. Iya, supaya orang tahu patahnya. Begitu iya, sih. Ya lebih ke mandiri sih. Iya, supaya mandiri. Lebih kan? Orang tahu susah ternyata ini barang. Sama kan? Ketika kau buat podcast memangnya tunggu bantuan orang dulu ya, baru kau. Tidak jalan. Kalau mau buat tunggu bantuan terus tidak jalan. Ya, kan? Oke Ki, rencana ke depan ini apa? Rencana pertama memperbaiki diri. Dengan Tuhan. Terus memperbaiki diri hal-hal yang tidak baik bukan ditinggali ya, lebih kayak yang tidak baik itu diperbaiki. Hubungan dengan orang-orang lama dikembalikan ulang. Kalaupun orang lama sudah tidak mau dengan kita ya sudah. Terus yang kayak tadi itu sih mencoba untuk memahami, mengerti dan menerima apa yang terjadi. Tidak mau terlalu berekspek tinggi lah Bar. Iya. Nanti kecewa lagi. Iya kan. Tapi untuk kita langsung lompat ke 5 tahun depan ada enggak rencana untuk sekarang terbesit di otak? Kalau untuk pertanyaan misal kayak tadi politik masih sih. Ada rencana. Ada rencana. Cuma belum tahu apa yang terjadi di 4 tahun selanjutnya. Politik kan dinamis. Iya betul. Kita saya kira politik tadi politik kan dinasti. Dan memang politik dinasti, ada anaknya, ada keponakannya dan lain-lain. Positifnya saya di politik waktu itu, saya bisa sebar ke teman-teman bahwa tidak sejahat yang kau pikir. Iya betul. Ada. Kalau dinasti tidak harus jahat dong. Mungkin dia merasa sih dinasti itu privilege sih. Iyalah. Apa? Dan ini kan sudah terjadi. Tidak usah jauh-jauh di Sulteng kan terjadi kan yang kayak begitu. Contoh kayak kita bicara kayak Pak Hidayat lah contohnya. Keponakannya juga anggota DPR juga. Kan susunannya itu jadi dinastinya begitu. Tapi bukan jahat kan gitu. Dinasti politik itu dia jahat menurutku sih. Jahat kah? Menurutku itu haknya orang berasumsi. Saya lebih berpikir Allah itu kan kasih sesuatu. Kalau kita lihat dari sisi tidak baiknya ya pasti kita akan terus melihat. Saya rasa sih kalau semuanya bagus fine aja. Iya, Longki anggota DPR RI, anaknya lagi DPR. Iya. Dinasti politik ini menurut saya selagi mereka masih dalam koridor aman. Kan toh dipilih rakyat juga kan. Ya saya kalau untuk 5 tahun ke depannya itu saya tidak bilang tidak mau lagi. Saya bilang saya harus menang. Tidak. Lebih artinya tetap berpikir. Misal saya hari ini bilang tidak. Misal lah saya bilang hari ini tidak. Maju lah. Atau saya bilang maju hari ini. Padahal tidak. Katanya maju. Gitu. Lebih kayak melihat dulu ke depan. Kalau makanya saya bilang tadi, mungkin ada pemikiran saya masih mau maju lagi, tapi ya dilihat dulu 4 tahun ke depan. Kita langsung saya sumber uangnya dilihat nanti apakah memungkinkan untuk modal lagi kayak begitu tuh, relasi-relasi lagi dan kayak begitu. Sebenarnya sih kalau untuk kayak politik mungkin orang pikir finansial itu penting, tapi banyak juga yang terjadi kan. Ya, tapi tidak penting-penting amat, gimana ya? Ya lagi nih, kau percaya nggak orang berhasil itu karena sesuatu yang dia punya? Percaya. Kalau saya lebih ke takdirnya berarti. Kalau misalnya hari berarti itu filsafat kayaknya kalau bahas yang begitu itu. Misalnya ini, kau punya uang hari ini 500 juta, yakin nggak menang? Oh tidak. Yang saya percaya usaha itu tidak harus modal. Nah, itu. Ya, makanya tidak harus modal uang. Ya, makanya semua itu bersinergi. Ya. Finansial itu penting. Cara kita strategi, semua itu penting. Banyak kasus-kasus juga yang terjadi kan yang kayak
kok dia nggak menang gitu. Yeah. Padahal dia itu kan ini. Contoh salah satu caleg di daerah Jawa Timur, Jawa Barat kayak itu, P3. Suaranya 300.000 DPR RI. Terus? Tapi partainya P3. Dia dapat kursi di parlemen. Dari mungkin segi finansial dia banyak, segi elektabilitas dan isi tasnya juga banyak. Suaranya banyak, 300.000 suara. Tapi tidak dapat kursi di parlemen P3. Ya saya kalau waktu di 4 tahun di politik itu banyak sekali lah orang persepsinya jadi tidak apa ya, kalau bilang salah tidak juga, lebih kayak mungkin pemahaman orang tentang politik itu seperti ini, tapi pemahamanku tidak. Saya lebih mengambil yang baik-baiknya, gitu, mengambil yang baik-baiknya. Kalaupun orang berpikir bahwa itu jahat dan lain-lain, itu haknya orang. Itu haknya orang lah yang untuk menilai. Kan? Kalau saya maju 5 tahun depan, Amin. Saya dapil Palu Selatan kayaknya. Amin. Supaya kita tidak berbenturan. Wah, dari Palu Barat, saya di Palu Selatan. Pengaruh Ki, temanku itu akan bingung ketika kita ketemu di Palu Barat. Ya semoga lah. Tapi saya lihat juga uangku dulu ada ndak. Sampai sekarang podcast ada hasilnya. Mau bisa bawa caleg ini dari mana? Dari mana uangnya? Kalau saya sih tidak pernah berpikir bahwa politik itu uang utama. Penting. Tapi tidak utama sekali juga, gitu. Tidak. Banyak hal yang saya lihat ternyata tidak itu. Pentingnya itu ya itu, karena banyak kan hal-hal yang harus disiapkan. Kau punya distribusi spanduk, kartu nama, kegiatan-kegiatan kita lakukan, pertemuan dengan masyarakat, konsumsinya dan lain. Kalau untuk beli suaranya, tidak. Saya tidak pernah berbicara masalah itu. Kalau saya beli suara itu di belakang frame dibahasnya. Cuman maksudnya bahkan tidak beli suara itu tidak sedikit. Ya. Untungnya saya tidak begitu. Kalau saya begitu kemarin mungkin saya hari ini tidak mau ketemu orang dengan kalau kita mau sebut siapa banyak. Dan memang kita tahu yang terjadi itu di orang yang banyak keluar dan tidak duduk ya. Saya lebih bersyukur sudah siap lah. Cuman orang berasumsi apapun itu haknya mereka. Dan saya tidak pernah jahat dengan orang, jahat kayak mau ketemu Akbar, tahu dia itu posting kritik politik apa. Fine sih, saya rasa mengkritik kan lebih baik. Iya. Tadi ke rencana toh. Terakhir Ki, ini harapanmu ke depan bagaimana ini keadaan? Apanya dulu nih, keadaan apa? Entah itu keadaan politik atau keadaan entertain. Kalau ke entertain sih tahu ya, mungkin orang punya persepsi masing-masing. Dunia entertainment itu kan kejam, menurutku beda tipis sih dengan politik. Betty. Menurutku sih, cuma pasarnya beda saja. Oh iya, betul. Gitu kan. Tapi, dan berkesinambungan. Sebenarnya sih orang politik butuh entertain. Sebenarnya politik itu tidak harus di partai. Oh begitu kita semua berubah. Tidak, ini politik praktis yang kita pahami. Oke. Nah. Kalau saya sih, kalau di harapan ke depan sih, kayaknya saya tidak mau sih membuat berekspektasi lebih. Iya, tidak mempunyai harapan terlalu. Tapi kan orang bilang kasih tinggi harapan supaya jatuhnya di awan-awan, bro. Kalau pendek juga harapan ya cuma gitu-gitu saja nanti. Iya, gitulah. Tapi jangan berekspektasi tinggi yang akhirnya kecewa. Sebenarnya diharap. Harapan padahal namanya harapan. Iya. Saya lebih kayak lakukan saja sesuatu yang jalan saya dulu. Iya, daripada berharap ini itu ternyata tidak sesuai dan lain-lain. Siap. Boleh sih, tapi jangan terlalu tinggi, libatkan Tuhan dan lain-lain. Terlalu agama sekali ya. Sepertinya kok religi kali ya. Iya. Selalu lupa pakai songkok. Oke, apa kira-kira lagi yang belum saya tahu yang ingin ku sampaikan? Apa ya, Bar?
saya makin kesini lihat Kanan Production itu makin apa? Makin banyak sekali fitur-fiturnya tuh deh. Ya ada, semakin dipersempit saja. Gitu ya? Kita lebih aktif ke sekarang ke Instagram toh. Tapi saya rencana mau buat podcast juga loh. Oh ya? Ngomong ke saya berarti. Memang. Padahal YouTube itu tidak bersaing sebenarnya. Saya bukan berpikir sih, lebih kayak apa ya? Ada hal yang misal sensasional lah. Daripada dibahas di tongkrongan, ini bahas aja di podcast kan. Cuman biasa energi untuk buat itu agak susah. Contoh begini, mau meluangkan waktuku, saya kembali ke saya dulu. Ketika mau undang kau dan harus meluangkan waktumu ketika harus datang kemari, itu effortnya besar. Dan iya, tidak ada why. Saya punya kesibukan sendiri. Kau punya kesibukan sendiri. Ketika kita bertemu di sini, ini saya rasa bukan hal yang gampang. Karena tidak ada uangnya, Ki. Ini serius. Seandainya ini barang sudah kayak yang di Jakarta sana. Kalau kita di Palu ini yang begini-begini, oke lah, kita tidak juga kita mengklaim kita artisnya Palu. Bukan, tidak, kita tidak klaim itu. Tapi keadaan di Palu ini cuma kita saja gitu ya. Berarti yang harus diperluas berarti pasarmu. Ya itu. Ya kalau saya sorry misal kau mengundang di circle-circlemu, ya penikmatnya ya itu saja. Cuman tidak, contoh begini, saya pernah kayak konten kreator, saya kan lagi memanfaatkan momen juga toh. Ada konten kreator yang lagi viral. Kita sebut saja namanya Fadil Kodi misal. Toh, lagi viral ini. Mau podcast, dia langsung, oke, boleh Kak, budgetnya sekian. Kita orang ini bukan korporasi. Kayak begitu ya. Kita orang tidak punya uang untuk bayar kau. Kalau kau mau datang, ayo. Kan kita sama-sama konten kreator lah. Akhirnya effortnya yang susah. Saya harus meninggalkan waktu pekerjaanku ketika saya mau podcast kau. Dan yang kedua, kau juga harus meninggalkan kreatormu karena di sini kau harus datang. Ya wajar kalau kau minta bayar. Sekarang maksud saya effortnya, ketika kau mau datang kemari, itu saya terima kasih sekali. Iya, saya juga berterima kasih kau undang saya. Ini first time juga saya di podcast. Oh ya? Iya. Di Saraba le. Kalau itu karena ada kayaknya urusan kuliah deh waktu itu. Urusan kuliah. Bukan pihak Saraba Channel yang undang saya. Oh begitu. Tapi di Saraba. Ya memang studionya mungkin waktu itu dipakai. Oh iya, lalu kau cerita yang ada anak Jakarta yang kau yang jadi narasumber waktu itu. Nah jadi ya tempat mereka mungkin dijadikan wadah untuk ini. Kalau first time diundang ya ini. Makanya kanan kiri ini, waduh, ya Allah lancarkan rezeki. Amin. Artinya saya tidak menyalahkan ini saya mau klarifikasi dikit tadi yang saya bahas. Saya tidak menyalahkan konten kreator yang minta uang, tidak. Cuma maksudnya saya mau bahas kau ketika kau mau bangun industri seperti ini, memang harus modalnya kuat, Ki. Ketika ada tawaran, berapa saya dibayar, waduh. Segala sesuatu itu butuh uang. Tapi segala sesuatu, misal orang berprinsip bahwa semua itu butuh uang, benar. Betul. Tapi kan dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan planningnya. Paling penting dari semua itu sebenarnya ada relasi. Iya, memang penting itu kita bergaul. Kalau di politik yang saya pelajari waktu itu, saya di tengah. Akbar butuh A, si ini butuh B nih. Iya. Ya sudah saja jembatan saja. Gitu. Itu saja ilmu yang saya dapat. Iya, makanya saya sekarang undang, bahkan podcast saya tidak hubungi langsung kau. Iya. Saya pakai admin yang silakan hubungi dia, atur waktu, saya tinggal ketemu di tempat. Mampu hatiku itu. Ketika dia siap. Saya bagaimana? Dan makanya saya banyak beberapa konten-konten kreator saya undang dan mau kemari. Konten kreator besar kayak Yusmanto, kemarin Idan. Artinya mereka ini punya hasil yang besar dari konten ketika saya undang kemari dan tidak berharap apa-apa sama. Kayak saya mau cium kakinya, makasih le. Mau kau. Makasih konten kreator yang mau dibayar. Saya waktu dibayar di podcast, saya bukan dibayar bekerja. Waktu dihubungi kemarin itu kan sempat kayak arah-arahnya 3 ini. Iya. Sesempat kau pikir kan? Saya pikir. Karena menurutku setiap orang mungkin ketemu saya paling 3 itu juga pertanyaan orang. Misal
kenapa tidak main medsos lagi? Kenapa hilang dari politik berhenti? Kenapa sudah tidak main band? Gitu kan. Kenapa sudah tidak dengan Pak Hidayat? 3 itu. Pasti itu. Sentralnya. Pasti. Iya. Kayak gitu kan. Padahal saya masih mau minta pokir sama Pak Hidayat. Pak Hidayat tolong dibantu, Pak. Tolong dibantu. Siapa tahu bisa Oki hubungikan. Ya, tapi masih biasa dia broadcast. Tapi banyak orang berpikir begitu juga yang kayak, waduh kok seperti diri itu. Iya, saya mau minta pokir Pak Hidayat, siapa tahu ada cuman berapa. Bantu apa kayak begitu. Maksudnya tidak ada akses ke anggota DPR lagi, Ki. Ya saya sudah sering juga sih dapat hal yang begini. Cuman apa ya? Ya saya bilang tadi, saya mencoba untuk menarik ulang orang-orang yang lama. Iya, siapa tahu nanti tahun depan bisa kau sambungkan dengan Pak Hidayat ulang. Berharap, jangan kecewa. Intinya berharap boleh. Kan udah kan tinggal di DM saja kan selesai juga. Dia masih biasa kan, kebetulan dia simpan nomor WA. Jadi broadcastnya ucapan masih sering masuk ke saya. Beliau kan lagi sibuk. Cuman tiada kekuatanku bacet kanda, tidak mampu saya begitu Basugan lagi kau pada sama-sama orang kampung baru. Iya betul, cuman saya tidak punya kekuatan untuk itu. Akamba. Tahu saya apa bahasanya? Tidak sama jilat-jilat begitu Wis. Tapi kalau lewat kau, boleh mainkan dulu sedikit pasir ini, apa? Akambanya so keluar ini. Ini tacor depan setengah air. Oke, artinya iya, artinya boleh mainkan Pak Hidayat dulu, bantu kita bacorin. Yang begitu. Iya. Cuman agak saya sesali ketika kau sote di situ, Ki. Gagal. Ya tolong. Mudah-mudahan potongan ini nanti potong editor supaya Pak Hidayat nonton baru tandai Pak Hidayat. Orang-orang butuh saya di dalam lagi. Ya Pak Hidayat boleh panggil Oki supaya saya bisa kasih masuk proposalku. Saya syukurinya berada di dalam 4 tahun itu. Positifnya itu ternyata kita bisa membantu orang. Iya betul. Dan memang bermanfaat. Kau di situ bermanfaat untuk orang lain bahkan. Makanya saya kayak gini tuh. Ya orang tidak mau berhubungan dengan hal itu, silakan. Iya. Kok tidak apa-apa juga tuh. Terserah gitu. Gitu persepsi orang tentang itu. Terserah gitu. Yang saya tahu tidak seperti itu. Iya. Mungkin ada yang seperti itu, alhamdulillahnya saya tidak dapat. Siap. Gitu, Bang. Oke, Ki. Jangan kau undang saya ini mau minta pokir ini. Rencana itu. Berarti kalau saya kemarin jadi anggota dewan, kau usah kejar kau. Ki, maksudnya kita ini di Palu Barat. Kau harus karena sudah cukup. Tapi kan 5 tahun lagi lah. Kita kan nggak tahu rezeki orang gimana. Saya sudah 5 tahun depan nanti. Amin. GR Mubar. Kita membantu orang itu banyak cara. Ya betul. Jalur politik bisa. Jalur kita tidak di politik bisa. Jalur kaya bisa. Iya. Dan ada beberapa teman-temanku yang kaya bantu saya tanpa politik. Membantu orang itu kan tidak harus kaya. Membantu orang itu tidak harus punya jabatan. Iya. Karena semua itu titipan. Religius. Ustadz Oki, terima kasih sudah datang ke sini. Oke, Ki, terima kasih sekali nih, Ki. Kau sudah mau datang ke sini, mau luangkan waktu di tengah kesibukanmu. Yang akhirnya kita dapat informasi kalau Oki comeback CMGN. Yoi. Oki comeback Kasmogoni. Saya lupa kasih tau Yoga Ajo tadi. Saya bilang begitu tadi deh, tapi sudah terlanjur. Sudah, jangan potong ini. Oki kembali ke Comgoni, Kosmogoni. Iya. Saya tidak tahu juga, mungkin aura-auranya ya baik. Oke. Mungkin itu Tuhan tidak bisa pisahkan. CMGN semangat guys nah. Oke. Terima kasih Ki, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Pak Hidayat juga nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.